Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air Panasonic. Pompa air Panasonic tuh nggak bisa narik air ya. Nah, apa kerusakannya dan gimana cara memperbaikinya? Kita simak video ini baik-baik. Oke, dan untuk mengatasi dengan keluhan pompa air seperti ini atau pompa air Panasonic dengan kerusakan nggak bisa menarik air, bisa terjadi kemungkinan kerusakan yang pertama pada bagian klepnya, klep bawah, yang kedua pada sambungan drat sini, dan yang ketiga pada bagian seal. Nah, untuk yang sering terjadi pada keluhan pompa air Panasonic yang udah model seperti ini, udah berkarat dan sebagainya seperti ini, biasanya atau kebanyakan seal pada pompa air mengalami kerusakan atau udah aus. Dan untuk langkah perbaikan kali ini, kita akan mencoba untuk melepas seal impeller pada pompa air Panasonic ini ya, dan akan kita ganti seal yang lama dengan yang baru. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaan seperti ini kita memerlukan sebuah kunci T dengan ukuran 10 ya, atau mas 10 ya, dengan ukuran 10. Dan kita juga memerlukan sebuah alat bantu yaitu tracker. Nah, alat bantu tracker seperti ini. Apabila nggak ada tracker, Anda bisa menggunakan obeng min 2 ya. Dan oke, kita lepas dulu pada bagian penutup impellernya dan akan kita ganti seal yang lama dengan yang baru ya. Ayo, pegang. Mau enggak pegang? Bahkan aku beli wewenang untuk menghapus semua suara yang ada di video ini, Pak. Oke, jadi apabila Anda mengalami kesulitan dalam proses pembukaan impeller, kita kasih baut tengah seperti ini karena tracker saya ini kurang panjang ya. Jadi kita kasih ibaratkan napas bantuan gitulah ya. Kita kasih baut pada tengah, as pada posisi impellernya agar dapat mendorong impeller itu dapat naik ke atas. Karena apabila kita tidak melakukan cara seperti ini, akan sulit untuk melakukan proses pengangkatan impeller pada pompa air Panasonic. Karena ini berbeda dengan pompa air Shimizu ya.
Untuk pompa air Shimizu asnya lebih gede ketimbang pompa air Panasonic ini. Nah, ketika udah terlepas seperti ini maka akan terlihat pada bagian seal dan juga pengancingnya. Ini kayaknya pengancingnya kurang kencang atau terlepas ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus melepas pengancingnya ini ya. Ini kan ada pengancingnya pada seal, pengancing seal. Itu akan kita lepas bisa menggunakan obeng main atau menggunakan alat bantu yang lainnya. Kita bisa juga untuk menggunakan test pen ya. Test pennya ini test pen. Ini ya test pen ya. Kita lepas seperti ini. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, ini seal mulai terangkat ya. Ketika seal udah terangkat, kancingnya udah terangkat, kita lepas, kita baru bisa mencopot bagian sealnya. Oh, sealnya melompat. Sealnya melompat entah kemana tadi ya. Oke, skip dulu. Nah, ini tadi barangnya lompat jauh. Oke, dan coba akan kita amati. Waduh, kita amati apakah ada permasalahan pada seal ya. Seperti ini sealnya. Apakah ada kerutan atau gimana? Apakah pada posisi sealnya yang bagian dalam terjadi kayak beset, bahasa Indonesianya apa beset ya? Ya beset lah pokoknya, atau cacat. Nah ya, seperti itu. Ini nampaknya nggak ada ya, nampaknya nggak ada kayak beset-beset. Namun untuk lebih bagusnya kita ganti menggunakan seal yang baru ya, karena agar lebih menjaga keawetan dari penggunaan pompa air ini. Karena wilayah sini itu menggunakan sumur yang cukup lumayan dalam ya, wilayah pesisir wilayah dekat sungai, bambing sungai tuh, dekat aliran sungai yang begitu lumayan dalam. Untuk videonya sungainya ini Nah, mengingat sungainya aja dalamnya seperti itu, apalagi untuk debit air yang ditarik pada pompa air ini nih. Jadi kita wajib mengganti barang-barang yang baru-baru agar daya sedot pada pompa air ini lebih maksimal dan lebih oke. Oke, seperti itulah ya. Dan seal yang baru udah kita dapetin nih. Seal yang baru udah kita dapetin. Kita akan langsung memasangnya di sini. Oke, diulur sih. Piring. Nah, guna untuk menjaga akurasi dan kekuatan pada seal, kita akan menarik pernya agar lebih kencang dan lebih maksimal, itulah ya. Oke, kita paskan seperti ini dan kita selopukkan apa bahasanya? Akan kita masukkan agar lebih kencang, rapat dan singset. Oke, seperti itulah ya. Iki sile kancingnya untuk menjaga agar pengancingan tetap sempurna. Waduh, agar pengancingan lebih sempurna dan lebih efisien dan lebih kenceng. Ini kekencengan ini ya. Kerapetan maksudnya. Oke, apabila Anda suka yang rapat-rapat ya. Oke. Setelah kita akan memasang pengancing sealnya di sini. Kita akan memasang pengancing sealnya pada posisi sini ya. Kalau bisa pakai alat, kalau nggak bisa pakai manual juga nggak apa-apa. Yang penting, poin pentingnya itu bisa masuk. Kita penggang. Oke.
kita dorong, selobokkan sampai ke bawah. Nah, untuk menjaga lebih rapat kenceng kita paskan pada lubang, karena bagian di sini ada kayak lubang keretan apa bahasanya, kalenan pokoknya intinya ada lubang pengancing yang agar menjaga kancingannya itu nggak lepas gitulah, intinya seperti itulah ya. Soalnya mungkin nah seperti ini ya. Ketika seal udah terpasang, kayak goyang. Oke. Setelah dirasa udah oke, udah bagus, kali ini kita akan memasang apa jenisnya, impellernya. Kita akan memasang impeller yang tadi kita lepas. Untuk proses pemasangannya kita pukul, kita paskan pada ininya dan kita masukkan. Jadi untuk pemasangan impeller ini semuanya bisa melakukan, termasuk Anda sendiri yang mengalami kerusakan pada pompa air Anda. Kita siapkan pukul, kita pukul dulu, kita pukul pelan-pelan agar masuk ke dalam. Oke. Terus. Nah, kurang ini masih agak kurang masuk ke dalam. Waduh. Oke, kita pukul. Oke. Oke, udah masuk ya. Coba diputar apakah menyangkut. Oke, putaran di sini nggak nyangkut sama sekali. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memasang penutupnya. Nah, ini kita pasang tutup, dan di sini apakah ada karetnya lepas. Nah, karetnya kita lepas. Ini wajib kita pasang. Apabila ini hilang, Anda dapat mengakali atau memodif memakai TBA atau seal tip yang warna putih panjang itu loh. Seperti itulah pokoknya. Namun terlebih dahulu kita lakukan pembersihan pada posisi penutup, kepala penutup impeller ya, seperti itulah pokoknya intinya. Kita bereskan dulu yang bagian-bagian penutup-penutupnya, kemudian gida basang kita pasang di sini. Dan juga apabila perlu ya wajib sih kita bersihkan pada posisi penyedotnya agar lebih rapat, lebih singset, seperti itulah ya pokoknya. Oke. Dan ketika semua beres kita akan memasang, dan iya memasang aja untuk percobaannya mungkin biar di rumah, karena di sini nggak ada sumurnya dalam-dalam sini ya. Oke. Setelah oke, kemudian akan kita pasang di sini, dan lebih bagusnya kita kasih lem ya. Yes, agar lebih rapatnya bisa pakai sealant atau lem kaca, atau bisa pakai lem. Dan alternatif yang sangat enak dan sangat mudah, kita gunakan lem pipa atau lem pralon, dan kita cari dulu. Oke, jadi pompa air Panasonic aja udah kayak gini masih bisa dipakai. Jadi dalam artian pompa air Panasonic ini cukup lumayan awet untuk digunakan dalam jangka panjang. Jadi pompa air Panasonic itu bagus ya. Jadi untuk Anda yang ingin membeli, bisa klik link di deskripsi di bawah ini ya, apabila Anda menginginkan pompa air Panasonic yang seperti ini. Karena Anda bisa lihat sendiri, pompa airnya udah kayak gini tapi masih tetap bisa digunakan. Jadi
pompa air yang awet dan berkualitas itu bisa merek Panasonic seperti ini, merek Panasonic yang lama ya. Tapi kalau yang baru itu juga bagus kok, tergantung pilihan Anda, daya sumur Anda, maksudnya kedalaman sumur Anda berapa. Dan apabila sumur dangkal sih masih bisa ya. Untuk sumur dalam Anda wajib menggunakan pompa air seperti ini. Nah, seperti itu pompa air yang harus Anda gunakan apabila sumur Anda dalam-dalam. Oke. Dan kali ini kita melakukan proses pengeliman. Pengeliman ini menggunakan lem pipa atau lem pralon ya. Dan kita paskan dan kita bautkan di sini. Oke, seperti inilah ya. Kita paskan, kita pukul apabila belum rapat dan lain sebagainya. Kita pukul satu persatu dan kita bautkan satu sama lain menggunakan kunci ukuran 10 ya. Oke, dan baut-baut telah kita dapatkan dan akan kita pasang. Harap kenceng, harap rapat dalam posisi pemasangan baut di sini karena sangat-sangat penting. Jangan sampai kendor, lemnya harus merata agar tidak ada angin yang masuk ketika proses terjadinya penarikan air oleh pompa air seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu langkah pengerjaan tentang cara penggantian seal pada pompa air Panasonic. Oke, kali ini kita akan melakukan proses percobaan. Berhubung di sini kita nggak ada sumur yang bisa kita coba, kali ini kita akan menggunakan air ya, media air, dan kita akan menahan bagian pengejutnya agar bisa kerasa tarikannya seperti apa, seberapa tarikannya, sekencang apa, dan bisa kita rasakan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pompa air ini daya sedotnya udah cukup untuk di kedalaman yang kita tentukan. Oke, kita nyalakan pompa airnya. Oke, seperti ini, dan di sini udah terasa ya, udah terasa cukup lumayan nih, udah kenceng nih, udah terasa cukup lumayan kenceng untuk sumur di kedalaman 8 meter. Oke, ini udah narik kenceng banget nih. Apabila Anda lihat pada bagian tangan saya sebelah kiri, ini udah cukup lumayan kenceng untuk menarik sumur yang berada di kedalaman 8 meter. Oke, seperti itu ya.